wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Nurmawati, SSTMT, dosen tetap Program Studi Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proses pembelajaran pada mata kuliah basis data yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa program studi D4 Statistika semester 2 dengan kode mata kuliah K242304 berbobot 3 SKS terdiri atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini dibahas konsep dasar basis data, meliputi pengertian dan peran sistem basis data, model data, perancangan basis data, bahasa SQL, normalisasi, serta manajemen dan optimasi sistem basis data. Cakupan materi meliputi konsep dasar sistem basis data dan database management system atau DBMS, model relasional, analisis kebutuhan dan perancangan basis data konseptual, perancangan basis data logis dan normalisasi, perancangan fisik serta implementasi basis data pada DBMS hingga basis data non-relasional dan pengelolaan data. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar basis data, merancang basis data yang baik dan efisien, serta mengimplementasikan dan mengelola basis data sesuai kebutuhan organisasi. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa dibekali kemampuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengembangkan aplikasi basis data pada kasus nyata. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang didukung oleh mata kuliah ini meliputi CPL 4 pada domain pengetahuan, yaitu menguasai konsep dasar statistika, metode statistika, dan pemrograman statistika sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, mata kuliah ini juga mendukung CPL 7 pada domain keterampilan khusus, yaitu mampu mengoperasikan perangkat lunak statistik untuk pengolahan menggunakan metode statistik yang tepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar basis data atau DBMS dalam pengelolaan data sensus dan survei. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan model relasional dalam perancangan dan implementasi basis data. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep perancangan basis data secara konseptual, logis, dan fisik. CPMK 4, mahasiswa mampu membangun sistem basis data sederhana untuk mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data. CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan model basis data non-relasional dalam perancangan dan implementasi sistem basis data. Untuk mencapai CPMK tersebut, proses pembelajaran disusun melalui beberapa sub CPMK secara bertahap. Mahasiswa mempelajari konsep dasar sistem berbasis file dan basis data, menerapkan model relasional, merancang basis data, menggunakan entity relationship modeling, melakukan penurunan relasi dan normalisasi, mengimplementasikan data definition language atau DDL dan data manipulation language atau DML pada DBMS, hingga memahami dan menerapkan basis data non-relasional dalam pengelolaan data. Pada awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester atau RPS sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester. Kontrak perkuliahan memuat kesepakatan mengenai aturan perkuliahan, metode pembelajaran, tugas, serta sistem penilaian. Selanjutnya, materi perkuliahan dan RPS dapat diunduh melalui sistem pembelajaran terpadu atau SIPADU-NG. Metode pembelajaran menerapkan pembelajaran sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron dilaksanakan melalui tatap muka di kelas, sedangkan pembelajaran asinkron didukung melalui Google Classroom, video pembelajaran, serta bahan ajar digital yang dapat dipelajari secara mandiri. Model pembelajaran yang digunakan adalah active learning dengan pendekatan student centered learning, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam mencapai setiap sub CPMK dan CPMK. Mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, baik selama perkuliahan maupun di luar kelas. Mahasiswa didorong aktif bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, berkolaborasi dalam penyelesaian tugas, serta melakukan konsultasi melalui Google Classroom dan email, sehingga pembelajaran berlangsung aktif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. Assessment atau sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada RPS dan dirancang untuk mengukur ketercapaian CPMK melalui setiap sub CPMK. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan melalui tugas pemahaman materi pada pembelajaran teori serta tugas praktikum pada setiap modul praktikum sebagai umpan balik terhadap proses belajar mahasiswa. Penilaian teori didasarkan pada ketepatan dan penguasaan materi, penerapan konsep, serta ketepatan jawaban latihan. Sementara itu, penilaian praktikum didasarkan pada ketepatan pengisian laporan praktikum dan ketepatan pengumpulan laporan praktikum. Komponen penilaian terdiri dari praktikum sebesar 30%, tugas 10%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, penilaian sumatif melalui UTS dan UAS digunakan untuk mengukur ketercapaian CPMK secara menyeluruh.
Referensi yang digunakan terdiri atas buku teks utama dan referensi pendukung. Buku utama yang digunakan adalah Database System karya Thomas Connolly dan Caroline Beck. Referensi pendukung meliputi Modern Database Management karya Jeffrey A. Hoffrey, Mary Prescott, dan Heikki Toppi, serta 7 langkah praktis pembangunan basis data karya Said Mirza Pahlavi. Referensi tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan implementasi basis data secara komprehensif. Selanjutnya, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah basis data dengan materi pertemuan 2, yaitu model relasional. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Kita basis data, kemarin sudah pertemuan pertama, yaitu tentang konsep ya, definisi dari basis data itu apa. Ada yang bisa recall apa itu basis data? Hubungan dari data yang saling berhubungan atau tidak. Iya, oke, bagus, benar ya. Kemudian ada yang bisa memberi contoh sistem aplikasi yang menggunakan basis data? Yang belakang? Ya, Naomi, oke Naomi. Di dalam aplikasi kampus kita itu ada Sipadu. Bagus ya, benar ya, Sipadu ya. Sipadu kita menggunakan untuk perkuliahan ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Sekarang kita lanjutkan, yaitu di pertemuan kedua dengan materi model relasional atau relational model. Ya. Di sini kita akan belajar tentang terminologi atau istilah model relasional. Kemudian yang kedua, bagaimana tabel itu digunakan untuk merepresentasikan data. Yang ketiga, relasi atau table itu punya karakteristik. Jadi kita akan belajar tentang properti ya, atau ciri-ciri dari relasi dalam basis data. Kemudian yang keempat, bagaimana mengidentifikasi kandidat key, primary key, dan foreign key. Kemudian yang kelima, kita akan belajar arti dari integritas entitas dan integritas referensial. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang kegunaan dan keuntungan dari views. Ya, jadi nanti ada istilah relasi, ada istilah views ya, apa bedanya? Terminologi dari model relasional. Jadi basis data kita akan merancang sebuah database sebelum membangun basis data itu sendiri dengan DBMS. Nah, dalam perancangan kita akan mengenal beberapa istilah. Hasil perancangan itu adalah model ya, model relasional. Jadi istilah pertama yaitu relasi. Nah, ini ada contoh studi kasus ya. Studi kasus yang akan kita gunakan untuk pertemuan teori yaitu studi kasus database Dreamhome yang ada di buku referensi kita Thomas Connolly dan Database System. Nah, Dreamhome itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada jasa persewaan real estate ya. Kita akan membangun basis data dari perusahaan Dreamhome saat perusahaan ini menjalankan proses bisnisnya yaitu persewaan real estate. Di sini yang pertama relasi branch ya. Relasi branch itu adalah relasi atau table dari kantor cabang. Jadi Dreamhome ini perlu penyimpanan data untuk daftar kantor cabangnya. Jadi di sini kita akan menggunakan sebuah relasi atau table namanya relasi branch. Apa itu relasi? Jadi relasi adalah sebuah table dengan kolom dan baris. Nah, ini contohnya dari relasi branch. Jadi relasi branch ini punya atribut branch name, street, city, dan postcode. Sedangkan recordnya yaitu B005, B007 itu adalah ID dari kantor cabangnya. Atribut adalah kolom bernama dalam sebuah relasi. Ada yang bisa menjawab atribut dari relasi branch ini apa saja? Nia? Atribut dari relasi branch ini ada branch name, street, city, dan postcode. Oke, terima kasih. Benar ya Nia ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ke istilah domain. Apa itu domain? Domain adalah kumpulan nilai yang diperbolehkan untuk satu atau banyak atribut. Ya, jadi saat kita membuat sebuah relasi, di situ ada atribut atau kolom. Nah, nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengisi dari atribut-atribut tersebut, range-nya atau tipe datanya itu adalah domain. Ya, jadi setiap atribut dalam sebuah relasi didefinisikan pada sebuah domain. Bisa berbeda untuk setiap atribut atau dua atau lebih atribut. Saya lanjutin ya. Kemudian tuple. Apa itu tuple? Tuple adalah baris dari sebuah relasi. Jadi ada berapa type tuple dari relasi branch ini? Ada 5, bener ya. Jadi tuple itu satu baris penuh ya. Jadi bukannya hanya branch name-nya aja, tetapi nilai sampai postcode. Jadi B005, branch name, street-nya 22 di road, kemudian city-nya London, dan postcode-nya yaitu SB14EH.
dan seterusnya. Degree ini jumlah atribut dalam sebuah relasi. Jadi ada berapa atribut dalam sebuah relasi. Jadi yang kita kenal nantinya adalah relasi unary, berarti sebuah relasi yang hanya memiliki satu atribut. Kemudian relasi binary adalah relasi dengan dua atribut. Kemudian ternary yaitu sebuah relasi dengan tiga atribut. Nah, unary itu juga udah lebih dari tiga atribut, namanya relasi unary. Nah, jadi kalau dari ini relasi apa? Unary. Oke. Lanjut ya, sekarang cardinality atau kardinalitas. Nah, ini adalah dasar dari kita nanti akan menentukan multiplicity. Jadi teman-teman harus paham. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas adalah baris atau tuple dari sebuah relasi. Jadi kalau jumlah baris atau tuple dari sebuah relasi. Kalau relasi branch ini, Safik, berapa jumlah tuple-nya? Ada 5, benar ya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada dua relasi, yaitu relasi branch dan relasi staff ya. Di situ juga ada istilah tadi atribut teman-teman udah tahu. Jadi di relasi branch itu atributnya branch no, street, city, postcode ya. Kemudian di staff, relasi staff ada staff no, F-name, L-name, position, sex, DOB dan seterusnya. Nah, primary key-nya dari masing-masing relasi ini untuk relasi branch itu adalah primary key-nya branch no. Kemudian untuk staff adalah staff no. Nah, nanti kita akan belajar apa itu primary key ya. Kemudian di sini ada foreign key juga. Foreign key di tabel staff itu adalah branch no, sedangkan di tabel branch itu tidak mempunyai foreign key. Ya, jadi foreign key itu adalah kunci asing ya, duplikat dari primary key tabel lain yang dikopi ke tabel anaknya. Jadi di sini branch ini adalah tabel parent atau tabel induk. Oke, nah saya lanjutkan contoh dari domain. Contohnya di sini branch no itu nama domainnya branch numbers, dan domain itu tidak boleh ada spasi nanti kita buat ya, harus gandeng. Bisa pakai underscore gitu ya, atau pakai penulisan camel ya. Camel itu depannya huruf kecil semua, baru nanti di awal katanya huruf besar satu, yaitu camel. Nah, apa itu branch numbers, domain branch number? Itu sekumpulan nilai possible yang mungkin untuk nomor-nomor kantor cabang. Jadi kita akan juga nggak hanya di kondisi sekarang, tetapi kita prediksi sampai beberapa tahun ke depan. Kira-kira jumlah kantor cabang untuk Green Home ini akan sampai berapa gitu. Nah, di sini didefinisikan domainnya yaitu karakter. Sekarang kita masuk ke istilah database relasional. Apa itu database relasional atau relasional basis data? Kumpulan dari relasi yang dinormalisasi dengan nama relasi yang berbeda satu sama lain. Ya, di sini ada 4 relasi contohnya, yaitu ini adalah contoh dari penjualan ya, database penjualan. Ada stores, ada orders, ada order products, ada produk. Nah, jadi ada 4 relasi yang saling berhubungan. Berhubungannya dengan apa, Bu? Gitu ya. Berhubungannya yaitu dengan primary key dan foreign key. Nah, makanya si table-table relasi itu tadi berhubungan ya dalam basis data relasional. Nah, alternatif istilah ya, tadi kok ada relation, ada table, ada file, jadi itu hal yang sama nggak sih gitu ya. Nah, itu adalah hal yang sama ya. Relation, table, file itu satu istilah. Kemudian ada tuple ya, kemudian ada row baris ya, ada record, itu juga sama. Kemudian atribut dengan kolom dengan field juga sama. Misalkan ada 2 himpunan, yaitu ada domain 1 dan domain 2. Di mana domain 1 terdiri dari 2 nilai, yaitu 2 dan 4. Domain 2 terdiri dari 3 nilai, yaitu 1, 3, dan 5. Nah, Cartesian product dari D1 kali D2 adalah himpunan pasangan tak urut, di mana elemen pertamanya adalah anggota D1 dan elemen keduanya adalah anggota D2. D1 kali D2 jadi begini, seluruh kemungkinan himpunan ada gitu ya dari hasil Cartesian product. Nah, selanjutnya subset dari Cartesian product itu adalah relasi. Misalnya tadi seluruh anggota himpunannya ini semuanya ini ya, kita ngambil 2 aja, kan dia nanti bisa menjadi sebuah table ya, atau bahkan 1 aja gitu ya. Jadi itu kan untuk A1, atribut A1 pakai domainnya 1 gitu ya. Kemudian ini A2 menggunakan domain 2. Nah, ini misalnya relasi mahasiswa misalnya ya. Nah, misalnya kita ambil 2 aja, 1, 2 atau 1 baris, ini 2, 1. Ini kan udah sebuah table ya, atau 2 subsetnya 2, 3. Nah, ini adalah sebuah relasi. Nah, kalau nilai itu eligible untuk semuanya, nah itu juga sebuah relasi. Jadi D1 dulu, D2, D3 dan seterusnya.
Iya sama. Setiap subset dari ketiganya secara terurut adalah sebuah relasi. Kemudian ini adalah penulisan dari Cartesian product ya. Kemudian saya lanjutin skema relasi. Apa itu relasi yang bernama, relasi yang mempunyai nama, yaitu sekumpulan pasangan terurut dan domain. Jika A1, A2 sampai ke N adalah atribut dengan domain D1, D2 sampai Dn seperti ini, maka set dari A1, D1, A2, D2 sampai A ke M dan Dn adalah sebuah skema relasi. Nah, relasi R didefinisikan oleh skema S, ya, yaitu sekumpulan pemetaan dari nama atribut dengan domain A1, D1, A2, D2, A ke M sampai Dn dan seterusnya. Notasi tabel, nama atribut sebagai judul kolom dan tabel sebagai baris dengan bentuk D1 sampai Dn, di mana DI itu adalah anggota himpunan dari D besar I. Nah, kemudian ini skema relasi, masih dalam bentuk umum. Kemudian relasi instans. Instans itu adalah seperti objek dari relasi. Itu langsung branch node, langsung titik 2 nilainya per tapelnya, per recordnya. Branch node titik 2 B005 dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, skema database relasional yaitu kumpulan dari skema relasi dengan masing-masing nama yang berbeda. Jika R1, R2 sampai ke R ke N adalah himpunan skema relasi, maka skema relasionalnya adalah R besar. Properti dari relasi. Pertama, nama relasi berbeda dari nama relasi lainnya dalam sebuah skema relasional. Dalam sebuah database tidak boleh ada nama relasi yang sama. Branch sama staff sudah berbeda. Misalnya ada relasi branch, kemudian satu lagi ada relasi branch lagi, itu nggak boleh. Selanjutnya, setiap sel relasi berisi tepat satu nilai atomik atau tunggal. Nah, jadi di sini isi value nilai dari setiap selnya dalam sebuah relasi itu tidak boleh ada nilai jamak ya, coba. Setiap atribut memiliki nama yang berbeda satu sama lain. Nah, ini dalam sebuah relasi wajib berbeda. Nggak boleh ada yang sama. Misalnya di relasi branch no, streetnya, city-nya ada 2 gitu ya, nggak boleh. Kalau Bu ini branch no ada nih di staff gitu ya, kok itu sama Bu? Kalau beda relasi boleh. Ya. Nilai dari suatu atribut semuanya berasal dari domain yang sama. Kemudian setiap tapel berbeda dan tidak ada tapel yang duplikat. Tapel itu kan baris ya. Nah, jadi di sebuah relasi tidak boleh B005 2 dirutnya London SP1 4EH itu ada 2. Harus berbeda. Itu duplikat ya. Kemudian urutan atribut tidak memiliki arti penting. Jadi branch no, street atau street dan city itu Bu, kayaknya bagusan postcode dulu deh. Nah, itu tidak mempunyai arti penting. Kemudian ketujuh, urutan tabel tidak memiliki signifikasi secara teoritis. Secara teori ini kenapa ini branch B005-nya yang paling atas gitu ya, kenapa B002-nya paling bawah. Nah, ini tidak mempunyai signifikasi secara teoritis, tetapi saat data kita besar, kita dalam melakukan pencarian yang tidak urut seperti ini akan menyulitkan ya, memperlama saat pencarian. Jadi ada istilah super key. Apa itu super key? Yaitu sebuah atribut atau sekumpulan atribut yang dapat mengidentifikasi sebuah tabel secara unik dalam sebuah relasi. Jadi nanti ada sebuah relasi itu wajib ada primary key. Nah, sebelum kita mendapatkan primary key, kita harus tahu dulu, kita harus mencari tahu dulu mana sepertinya, kemudian mana kandidat key-nya, baru kita bisa memperoleh primary key-nya. Nah, kandidat key yaitu super key yang sedemikian rupa sehingga tidak ada subset yang merupakan super key. Keys relasional nih, setelah kita dapat kandidat key ya, mana sih kandidat key ya. Jadi tadi super key itu yang bisa mengidentifikasi tabelnya secara unik. Kira-kira branch no ini bisa membuat unik nggak tabel ini? Bisa ya. Nah, dia adalah super key. Paham? Oke ya. Kemudian setelah dapat kandidat key, tadi kan super key bisa banyak. Kemudian kita pilih kandidat key yaitu super key yang minimal. Kemudian kita akan menentukan akhirnya yang mana primary key-nya. Primary key itu yaitu kandidat key yang kita pilih untuk mengidentifikasi tabel secara unik dalam sebuah relasi. Nah, kemudian primary key inilah, jadi tadi ada branch no sama postcode, yang kita pilih apa? Branch no ya. Nah, oke, karena apa? Karena postcode takutnya berubah ya. Ya, kalau branch no kita yang mendefinisikan juga gitu ya, nggak akan duplikat gitu ya. Kemudian ada alternate key, kandidat key yang tidak terpilih untuk menjadi primary key. Kemudian foreign key, atribut atau sekumpulan atribut dalam sebuah relasi yang cocok dengan kandidat key dari satu atau beberapa relasi yang lain. Ya. Terus bagaimana merepresentasikan skema database relasional? Berikan nama relasi diikuti dengan nama atribut dalam tanda kurung. Normalnya primary key digarisbawahi. Contohnya tadi nama relasinya branch dalam kurung branch no digarisbawahi sebagai primary key ya. Kemudian street, city, postcode. Kemudian staff ada staff no, FNAM, LNM, position, sex, DOB, salary, branch no. Yang digarisbawahi
digawain adalah Stagno. Oke, kemudian kita belajar tentang batasan integritas. Tujuan dari batasan integritas itu untuk apa? Untuk memelihara dan memastikan akurasi dan konsistensi suatu data dalam menyimpan, memproses, atau pengambilan kembali data. Istilah nul merepresentasikan nilai untuk sebuah atribut yang tidak diketahui atau tidak teraplikasi untuk tabel. Nul dan nol. Nol itu adalah sebuah nilai, ya. Kayak. Nah, berhubungan dengan data tidak lengkap tadi, makanya kosong. Beda dengan nol, ya. Oke, saya lanjutin. Jadi integritas, batasan integritasnya ada macam-macam. Pertama, integritas entitas, di mana setiap table harus memiliki primary key. Udah jelas ya tadi, setiap table relasi bagaimana kita bisa menentukan primary key yang mana. Kemudian integritas referensial, jika foreign key ada pada sebuah relasi, maka nilai foreign key harus cocok dengan nilai kandidat key dari beberapa tuple ya pada relasi asalnya, atau nilai dari foreign key yang sepenuhnya. Kemudian ada integritas domain, integritas data yang menentukan bahwa semua nilai dalam atribut harus dinyatakan berdasarkan domain yang ditentukan. Kemudian ada batasan umum. Nah, ini biasanya batasan umum ini dibuat oleh organisasi atau perusahaan ya. Nah, views tadi ya, apa? Jadi yang tadi yang kita bahas yang tadi itu adalah relasi ya, atau relasi dasar ya. Relasi yang benar-benar datanya tersimpan di dalam database. Nah, kemudian view itu adalah relasi virtual ya, hasil dinamis dari satu atau lebih operasi relasional beroperasi pada relasi dasar untuk menghasilkan relasi lain. Ini contohnya ya, ada dua relasi, kemudian kita hanya perlu branch node dan city dari relasi branch, kemudian lname dari relasi staff node. Jadi kita bisa bikin views-nya sebuah query. Kemudian view sendiri itu apa? Relasi virtual yang tidak selalu benar-benar ada dalam database, tetapi diproduksi berdasarkan permintaan. Pada saat permintaan itu ter-create lah view-nya ya. Isi tampilan itu didefinisikan sebagai query pada satu atau beberapa relasi dasar. View bersifat dinamis, yang berarti bahwa perubahan yang dilakukan pada relasi dasar yang mempengaruhi atribut view segera terupdate dalam tampilan. Kegunaannya menyediakan mekanisme keamanan yang kuat dan fleksibel, kemudian memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan cara yang disesuaikan dan dapat menyederhanakan operasi yang kompleks pada relasi dasar. Oke, kemudian ya mungkin untuk teori kita selesai. Kita kerjakan tugas dulu ya. Ini tolong dikerjakan, bisa diskusi ya. Silakan 3 atau 2 orang ya. Oke, sepertinya sudah cukup diskusinya. Silakan maju ke depan ya untuk mengerjakan. Bisa dikerjakan yang nomor 1 ya. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, sekian materi kita. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Kalau Ibu nggak tanya, kan tadi Ibu udah jelasin tentang primary key. Nah, kenapa sih Bu primary key itu nggak boleh nol? Oh ya, primary key tidak boleh nol karena primary key itu adalah identitas unik dari sebuah table. Jadi saat primary key-nya nol nanti akan melanggar integritas entitas. Jadi kalau diperbolehkan nol nanti ada record yang tidak ada nilai primary key-nya. Ya otomatis bisa banyak juga ya nolnya kalau kita perbolehkan nol, nah makanya tidak boleh nol. Sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, terima kasih banyak atas kuliah hari ini. Kita lanjutkan dengan praktikum. Terima kasih. Sekarang kita waktunya praktikum. Tolong dibuka laptopnya. Ya, modul praktikum sudah di-share ya di Classroom ya. Nah, silakan bekerja secara berkelompok ya, berdua atau bertiga ya. Di praktikum sekarang di modul 2, bisa dibuka di modul 2, kita akan belajar tentang bagaimana mengubah, menghapus, menyaring dan mengurutkan data ya. Jadi tujuan praktikum ini adalah diharapkan mahasiswa mempunyai kompetensi memahami, menambahkan, mengubah dan menghapus data dan keterbatasan dalam proses tersebut. Mahasiswa juga diharapkan dapat menyaring dan mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kemudian materialnya berupa contoh survei Angkatan Kerja Nasional yang sudah ada di modul 0 ya. Pendahuluannya, definisinya apa sih Sakernas itu gitu ya, nantinya akan kita pakai yaitu keterangan
spreadsheet atau Excel gitu ya. Nah, di kegiatan ini teman-teman bisa mengubah, menghapus, menyaring, dan mengurutkan data. Nah, jadi silahkan buka Excelnya dengan berkelompok ya, diskusi nanti ya. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kita akan ke praktikum ini sebanyak 2 SKS ya, seperti yang pertemuan pertama kemarin ya. Ya, jadi nanti akan berbanyak diskusi dengan kelompoknya dikerjakan ya. Nah, kemudian nanti ada yang maju ya untuk memperlihatkan hasil praktikumnya. Praktikum yang pertama kita akan mengubah data kolom nama kelurahan yang tadinya Bidara Cina dikasih ada spasinya, kita akan ubah jadi Bidara Cina tanpa spasi. Yang kedua, kita akan mengganti klasifikasi desa kelurahan menjadi kode desa, di mana yang di blok kode desa atau kelurahan ini kita akan ganti rekodnya terserah teman-teman saja. Mau diganti kodenya jadi misal 002 atau 003 dan sebagainya. Oke, baik teman-teman ya, kegiatan praktikum mode 2-nya sudah selesai. Ya, benar ya. Dari praktikum mode 2 ini kita bisa mempelajari tadi ya tentang bagaimana mengupdate data, mendelete data, terus bagaimana kalau itu dilakukan di Excel atau spreadsheet. Pasti banyak, kalau datanya sedikit mungkin nggak apa-apa ya. Kalau datanya banyak sekali sampai ribuan gitu ya. Nah, cenderung akan bisa apa? Tidak sama ya, typo gitu. Misalnya DKI Jakarta itu ada spasi atau huruf besar, huruf kecil. Nah, nanti teridentifikasi kalau typo ya bukan istilah yang sama. DKI Jakarta itu bisa diartikan sesuatu yang berbeda padahal sama. Nah, jadi ini adalah kerentanan dari saat kita menggunakan spreadsheet atau Excel ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Oke teman-teman, kita kuis ya untuk pertemuan hari ini. Nanti tolong menggunakan quizzes ya atau background. Nanti format namanya NIM ya underscore 1 ST5. Ya, silakan bergabung. Sudah? Saya mulai ya. 10 menit ya. Oke, kita selesaikan ya. Ya, selamat ya untuk 212514069 siapa ya? Ya, ini ya, selamat ya dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kuis ya. Ya, mata kuliah hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah basis data pada program studi D4 Statistika. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.